qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawat danuhu khataya bani adaman. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hajarul aswad dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Bisa dijelaskan? Oleh karena dosa manusialah batu tersebut menjadi hitam. Ya, padahal kita belum pernah mendengar hajarul abyad. Tetap hajar aswad. Kalau memang batu itu dulunya putih, kenapa batu itu tidak dikatakan dulunya hajarul abyad? Kenapa dikatakan hajarul aswad? Oke. Nah, bisa percaya hadis ini? Silakan. Anda percaya hadis ini? Lah itu kita tahu. Itu iman Anda. Kita hanya bertanya. Enggak, saya tanya dulu. Anda percaya hadis ini? Tanya kami. Diam dulu, cowok. Diam dulu, cowok. Diam dulu, cowok. Diam dulu, cowok. Itu putih. Tetapi silakan. Kamu tidak punya adab ketika diskusi. Diam. Nah, karena saya berada di kandang binatang, bro. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu bagian daripada ilmu. Lihatlah saya lagi berada di mana ini? Saya berada di mana ini, Pendi? Pendi, saya berada di mana ini? Itu harus ditunjukkan dong. Saya berada di mana ini, Pen? Ada kamu tidak ada, bro. Saya berada di mana di sini, Pen? Silakan jawab. Ini pemakan binatang buas, Pendi. Dia lagi security dia. Silakan jawab. Saya berada di kandang binatang, silakan jawab. Kak Ica Kamu lagi suruh di dia TikTok, jawab. bukan lagi security, standby, bukan. Kamu lagi di TikTok live. Mabuk onta ini. Oke ya. Jadi tuduhannya tadi, ketika kemudian batu menghapus dosa, yang saya minta dalilnya itu. Mana dalilnya batu menghapus dosa? Bro, Tuhan ini kata hadis. Saya minta dalil batu menghapus dosa itu mana? Ini. Gini saya. Saya bacakan. Gini saya. Itu batu jadi hitam. Yang saya tanya, kamu bantah. batu Hadis yang saya menghapus bacakan barusan dosa. kamu bantah. Yang saya baca tuh yuk. tanya, Jangan tanya lagi. kalian, Aku di mana? Kau lagi live di TikTok Ica. menghapuskan Bingung dia. dosa. Di mana aku ini baca. Nabi Dalilnya. sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak ngerti apa-apa berarti. Mencium Saya bukan tidak mengerti apa-apa, Pen. akan menghapus Tuduhan dosa kalian sehabis-habisnya. batu menghapus dosa. Ini Mana dalilnya? 53. Ini. Kamu tidak paham apa-apa, Zuma. Coba kita lihat lagi. Ini tuyul. Ustaz Ahmad 534 tuyul. Yes, bacakan dalilnya. Bacakan dalilnya. Mencium rukunnya mani dan rukunnya Mencium. aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu tuyul. Mencium batu, bukan batu menghapus Ini batu. dosa. Bukan lemper batu. Ini apa nih? Menghapus dosa. Apa nih? Sekarang begini. Apa ini? Sekarang Baca. begini. Apa ini? Mengangkat batu. Baca. Misalnya nih, mengangkat batu menghasilkan duit. Dia bingung dia. Apakah duit Aku yang lagi di mana? Ben, orang-orang ini kan aku gorila. Saya tanya sama Bu Ben. Ketika ada orang mengangkat batu, Ini menghapus Ben, dosa ini. itu Baca ini, upaya baca. mengangkat batunya digaji duit. Pertanyaan saya, apakah batu yang menggajinya? Jawab. Coba Ben. Belum gajian, belum Anda gajian. itu mantan Islam. Tanggal tua. Minimal kamu masih sehat sedikit dari Belum mereka ini, kan? gajian, belum Masih ada gajian. sisa-sisa sehatmu kan? Kamu Pertanyaan masih saya, bekerja. mengangkat Nanti kamu tiba-tiba batu siuman. menghasilkan uang. Aku di mana? Pertanyaan Kamu saya, lagi live di TikTok. apakah batu Aku yang di memberi mana? uang, Kamu nggak siuman Ben? nih. Ini rukun Ben? aswad akan menghapus Ben, dosa di- sehabis-habisnya. Ini batu. Ini aswad di batu. bukan Mengangkat lemper. batu Bukan lemper. menghasilkan Ini aswad uang. batu. Oke, pertanyaan saya. Ini bukan lemper. Apakah Ini bukan batu lemper. yang memberikan uang? Batu. Ayo, Ben. Ini batu. Jawab, Ben. Ini menghapus dosa. Ini menghapus dosa. Baca Saudara dong, Ben. tuyul. Bisa baca nggak kau? Ini batu Mengangkat nih. batu menghasilkan Baca ini. uang. Batu. Coba Aswad. sesuai dengan Apakah hadis batu yang yang memberikan Menghapus uang? dosa sehabis-habisnya Ayo, Ben. nih. Baca Jujur. dong. Hadis yang sesuai Baca dong. yang sudah sesuai itu coba kamu bantah. Baca Ini ini. pemahaman bantah hadisnya. kamu. Saya bongkar baca. pemahaman kalian terhadap hadis. Ini baca tuyul. Coba Menghapus Di situ dosa disebutkan sehabis-habisnya. mencium hajar aswad, mengangkat batu. Mencret semua, kau mencret semua. Mencret kau hari ini, nangis Bombay. Jangan turunin dia, jangan turunin dia.
Penyembah batu jangan turunin. Ini yang memberikan duit, mengangkat Yul. batu. Ini Saya nyanyi kau lagu Balok Lipa ya, atau Sidi Juta Telur Ratu, gimana saya nyanyikan kau? Sidi Juta Telur Ratu, upake maduta. Hai, Betratia. ini aswad batu atau lapet. Kalian sebenarnya sudah Ini paham aswad maksud saya. batu atau Kalian lapet. sudah paham. Ini Sekarang aswad boleh tidak batu saya atau tanya? lapet. Sekarang boleh saya tanya? Wakit. Wakit, mencret. 29 nomor 14 boleh nggak? Keluaran 29 nomor 14. Silakan ditampilkan. Kitab Yahudi, jangan bawa komitmen dong. Jawab hadis dengan hadis imanmu. Baca ya. Jawab imanmu. Jangan turunin dia. Kita kasih gosong. Biarin dia di atas. Biarin si Kasih gosong. Kemarin di komalnya si Nanda dia mirip sama si Elis. Kita kasih gosong dia. Jangan turunin. Nah, kasih ke saya. Tanyakan hal yang sama kepada dia. Apakah ayat tersebut dia percaya? Saya percaya dong. Percaya. Yes. Oke. Sekarang mengangkat batu. Apakah kau beriman kepada ayat tersebut, bro? Saya beriman. Saya Tinggal beriman. dijawab aja Juma. Kamu beriman saja menghapus dosa atau tidak? Saya beriman. Saya beriman. Sekarang keluaran Beriman batu 29 bisa nomor menghapus 14. dosa. Kau beriman. Keluaran 29 Belakang nomor batu itu 14. menghapus dosa itu apa Juma? Boleh ditampilkan? Latar belakang batu itu menghapus dosa itu. Oke, yang lain suruh diam dulu, supaya Gak usah Ica, dia udah komitmen jangan baca kitab Yahudi, jangan mengemis. Kau jelaskan hadismu dulu. Kau yang bilang dari awal bom yang mau kitab Yahudi, pengemis. Saya lawan kau. Oh tadi pengemis, saya jelaskan kau mengemis kitab Yahudi. Islam tanpa tampilkan Keluaran 29 nomor 14 biar adil. Karena kami agama samawi. Yahudi agama samawi, Islam agama samawi, kalian agama paganisme. Cici samawi penyembah batu samawi. Cici penyembah batu samawi. 14 Penyembah batu samawi. batu sangkar. Baca ya. Ya, silakan. Dasar penyembah batu. Yes. Firman Tuhan. Siap. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan Kau kena kotorannya mirip. sebentar Harus. ya. saya jawab ya Ica ya. Nah, saya jawab. Diam. Ya, sabar ya, saya baca dulu ya Diam. teman-teman. Minta tolong ya. Kita harus menghormati tamu kita di sini ya. Bluetooth disconnected. Oke, 29 ayat 14 di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Penghapus dosa. Oke, Jadi, silakan. tai sapi Biar saya korban jelaskan. penghapus dosa. Biar betul? saya jelaskan. Kasih ke saya. Biar bom Sipi, biar bom biar bom aja. Jelas kita situ. Artinya bahwa tai sapi Diam. Jelaskan itu. Tolong di mute. saya. Ya. Sudah diam. Giliran saya yang jawab. Pertanyaan saya. Sudah tenang. Tidak. Ini bom ahlinya Alkitab. Lu dengar ya. Dan orang Kristen di bawah dengar. Saya kasih jawaban. Di mute. Oke, silakan Pak. Ya. Di dalam Keluaran 29, semua dengar. Imam besar dalam Keluaran itu adalah Harun. Kau dengar ya, Harun ya, itu imam besar. Baca dari ayat 13. Kemudian kau ambil. Dengar, aduh ini orang. Diam dong, jangan kayak anak kecil dong, intelek loh. Ya. Pertanyaan saya yang dijawab. Iya, tunggu dulu. Iya, nanti dijawab pertanyaannya. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut. Nah, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah. Dengar,
bakarlah di atas mesbah. Ayat 14. Tetapi daging lembu, dengar kata-kata tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar. Dengar dulu, di luar perkemahan, itulah korban penghapusan dosa. Yang dimaksud ini, kau lihat ada kata koma, itulah korban penghapusan dosa, ada di ayat 13. Jangan botol, dengar. Saya jawab dengan kitab Imamat. Diam. Jangan begitu dong. Iya, dengar dulu supaya kau paham. Imamat 3, imam besar adalah Harun. Kita bikin edukasi untuk orang. Imamat 3 ayat 4 sampai 6. Dengar ini. Dengar dulu. Dan lagi kedua pinggang. Berdasarkan apa kata Isap yang menghapus dosa? Jawab. Kau ada baca komanya enggak? Yang menghapus dosa bukan tai sapi. Iya, itu di ayat 13. Makanya dengar dulu saya jelaskan. Aduh, anak kecil ini. Kau diam dulu, saya jawab dong. Ica, kasih saya besar, Ica. Ica kasih saya besar, Ica kasih saya besar. Biarkan saja. Biar saya baca ya. Dan lagi kedua pinggang yang lemak, ini lemak di tadi Keluaran 29 dan 13. Lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang. Nah, pinggang ada di Keluaran 13 tadi. Dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun, anak-anak Harun harus membakarnya di atas mesbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Pertanyaanmu, apakah tai itu menghapus dosa? Jawaban saya adalah kau baca baik-baik Alkitab. Di dalam Keluaran 29 ayat 13. Iya, dengar dulu, itu ada koma, botol, dengar. Iya, itu ayat 13 botol. Kau dengar dulu. Iya, itulah di ayat 13 botol. Diam dulu. Tidak. Kau tadi bilang kau sudah tahu Yahudi. Saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab. Sekarang kau jawab hadis. Kau biar mau dijelaskan, kau tetap tidak mau mengerti. Sekarang sudah ku jawab. Ayat 13-nya itu sudah jawabannya. Karena imam besar Harun. Kau mengemis, kitabmu mengemis tentang Musa dan Harun. Sekarang saya sudah jelaskan. Ayat 13-nya. Kau lihat ini baca. Kau dengar. Kepada kemudian engkau ambil segala lemak. Lihat ya, lemak dan yang menutupi isi perut, umbai hati ya, kedua buah pinggang dan segala lemak melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mesbah. Dengar, yang kau bilang itulah korban penghapus dosa, itu ada kata koma. Penghapus dosa itu di ayat 13 open. Terus yang daging yang tidak dipakai untuk persembahyan. Dengar dulu, kau ini, dengar dulu bagaimana kau bisa mengerti. Semua kencang-kencang ya. Kau takut ngomong kencang-kencang ya. Kencang-kencang ya. Orang Kristen kau botol kayak kau. Botol, kau dengar ya. Dengar. Botol, dengar lu kalau anak leda liar. Di dalam kitab Imamat ya, 3 kan saya jelaskan di Keluaran 29 ayat 13. Saya tahu ayat 14. Iya, saya tahu sebentar. Kau dengar ya. Dengar, tetapi yang menghapus dosa itu ayat 13-nya. Dengar dulu, orang jawab. Botol. Dengar dulu. Kau bukan mau dengar jawaban. Oke? Nomor 13-nya lemak. Bisa lemak, isi perut, umbai hati, daging kuliah. Lemak itu, dengar, kau lihat ya, lemak dan darah itu dalam kitab Imamat 3 ayat 17. Darah dalam tanpa korban darah, tidak ada percikan darah itu tidak pengampunan dosa. Saya baca dalam kitab Imamat 3. Kau dengar dulu. Lemak itu adalah keharuman bagi Allah. Makanya di situ diambil lemak. Ini orang tidak mau diskusi. Udah, kita lanjut ke hadis. Sini, saya serahkan sama kau. Silakan. Gak bisa diajak diskusi. Lanjut, silakan. Ketawa dengan kebodohannya. Makanya baca Alkitab baik-baik. Ngemis-ngemis orang Yahudi. Suruh Allahmu kenapa ngambil Alkitab?
Mendes. Lemak atau teh sapi? Diam. Jawab. Ya. Di dalam Lemak hadis Sahih atau teh sapi? Muslim, berarti di sini ya. Lemak atau teh 2634 sapi? Muslim 2634. Terima kasih Tidak Bob bisa. Bomnya. Oke. Sudah kasih ke Saya rasa tidak perlu daging diperpanjang lagi, ulang teman-teman. tahun. Ya. Diam. Kemana woi? Kau lari woi. Lari. Takut lari. Lari. Inilah anak kecil semua penyembah setan. Bisa hapus dosa, oke? Kita minta batu menghapus dosa, tak ada dalilnya. Kau mau cari remis? Kau nggak dalilnya. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Di tubuh Yesus ada tai. 5 kali penyusuan Di saja. tubuh Yesus ada tai. Lalu Rasulullah Berarti tai Yesus itu adalah ilahi bagi Kristen. masih tetap Dan dibaca tadi seperti Congorpedia itu. sudah Tolong mengakui bunyikan itu, sama saya. teman-teman. Bagaimana Ya. bunyi ayat Rasulullah? Jadi mohon maaf, Silakan. saya harus meninggalkan komal yang penuh dengan Silakan. anak-anak Zuma. dewa ini. Saya harus keluar meninggalkan komal yang penuh dengan anak-anak dewa ini. Yang pasti bagi saya, saudara Kristen harus pahami berdasarkan Kolose 2 nomor 9, Kristen penyembah tai. Kristen penyembah tai. Karena Kolose 2 nomor 9 jelas seluruh tubuh Yesus kepenuhan secara biologis. Kenapa Kaica melawan seperti ini? Bisa nggak dibunyikan? Berarti tainya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Biji sakarnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Seperti si Zuma. Kenapa? Kenapa Iya. Kaica punya kawan bisa seperti si kasih biar Zuma? saya dengan dia 2 menit. Mereka menuduh Saya kemudian cuma 2 umat menit Islam boleh. menyembah apa? Hajar Aswad hapus dosa. Saya minta Kasih saya 2 menit dengan dia. Kenapa Pendi? Justru Kenapa, kita Pendi? menunjukkan Bentar Bang Juma, kenapa Pendi? Kaica, kenapa punya teman seperti tai si Zuma sapi Kaica? menghapus dosa. Oke ya, teman-teman, punya saya teman tidak seperti betah di si Zuma? kandang binatang ini. Saya harus undur diri. Jangan kabur. Dengan saya belum. Saya ada Dengan saya belum, Juma. Dengan saya belum. Ini Juma sudah dengan telat, saya saya belum. Juma, jamnya kapan sudah berdua? telat. Juma dengan saya. Dengan saya ada belum. jadwal Juma, podcast Juma. di Ustadz Dengan Wafi. saya belum Teman-teman, Juma. kalau Berani bukti kau habis dengan ini saya 2 menit. 2 menit. nanti. Just 2 menit. Juma. Saya harus angkat kaki dari kandang binatang ini. Penyembah batu sakar Juma, Kristen penyembah pantat dan tai Yesus. Kalau Yesus itu korban tebus dosa, berarti dosa-dosa Kristen dihapuskan pakai tai Yesus. Yang menghapuskan dosa Kristen di atas salib adalah tai Yesus. Tai Yesus. Demikian salam NKRI. NKRI pecah lu, NKRI tai lu, NKRI tai lu. Dasar babi lo kabur dia, kalau ada lu kabur dia. NKRI lu pemecah NKRI, dasar babi lo. Kalau gua naik langsung kabur dia. Aduh, lucu ya. Horor banget lah guys. Parah. Kayak bocah. Dia rasa horor kali di sini kayaknya. Dia rasa kepanasan. Memang kalau iblis itu kalau ada dia panas. Enggak, kalau aku naik kenapa Zuma harus kabur itu loh? Tadi bisa tahan loh Zuma dengan 4 orang. Aturan gak usah naik ke BAB. Aku naik dia langsung minta turun, pamit. Si Jum ini aduh, bocak juga. Teman-teman ya, Jum. saya kira Zuma ini orang pintar. Rupanya benar apa yang dikatakan teman-teman saya dari Makassar. Zuma ini adalah tukang parkir waktu dulu. Setelah tukang parkir, karena dia ikut bela diri, ya, dia langsung langsung jadi satpam, ya, gitu. Jadi boleh Ica, saya harus menjelaskan keluaran 29 ayat 14 ya. Silakan. Ya teman-teman yang di bawah ya, untuk Kristen apologet muda, ingat baik-baik ini hanya ya. Pak Bambam. Ya silakan. Si Zuma Pak Bambam dapat sumber kehidupan daripada Tuhan Yesus. Derajatnya naik setelah dia membahas tentang nama Yesus. Sumber hidupnya dia dapatkan setelah dia membahas nama Yesus. Terkenalnya dia setelah dia membahas nama Yesus. Siapa si Zuma dulu? Tidak ada yang kenal. Tetapi begitu dia membawa nama Yesus, dia mulai dikenal.
Nandar, tidak ada yang kenal Nandar dulu. Siapa sih Nandar? Yunirifa siapa? Nggak ada yang kenal. Iya. Tetapi mereka dapat sumber kehidupan setelah mereka membawa nama Yesus. Makanya itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka saja yang dapat sumber dari Tuhan Yesus. Kita juga lebih daripada itu, ya. Christian Prince dapat 7.000 Mas. Shalom, Shalom Ica, Shalom Pak Bom, Shalom semuanya. Shalom. Ya ini saya Oke, Kak Ica, terima kasih sudah dinaikkan. Tadi Teman-teman, yang saya komentarin itu gini. Ada Pak Bom, ada CP masih berani. Ada Bang Pendi masih berani. Ada RK masih berani. Saya naik langsung, saya turun. Itu kenapa Zuma? Zuma. Karena nggak bisa nipu. Kenapa saya naik langsung turun itu kenapa? Teman-teman saya teman-teman ini kan bukan di luar sedikit ya, tapi ini kita mau saya mau ada satu polemikus Bang JP, ingat nggak waktu di komalnya Bang JP ya? Ini siapa Aisyah nih? Islam apa Kristen? Amat sama si Rifa, ingat nggak yang dia menunjukkan gambar tidak senonoh itu? Iya, ingat. Bang JP ingat nggak? Nah, ini kan baru kasus yang anget-anget itu si Entok ya. Mungkin Rifa bisa kita masukin karena saya punya rekamannya. Waktu dia menunjukkan itu bulak-balik loh ya. 3 kali dia menunjukkan itu. Ya, yang gambar tidak senonoh Tuhan Yesus sama murid-murid sama pasukan Romawi. Teman-teman ingat nggak? Di Komal Bang Cipi. Iya, ingat. Julius juga bisa itu. Nah, itu ya. Jadi mungkin setelah Entok kita akan ini dia ini. Ya. Iya, biar Coba ya sebentar ya, coba aku lihat sebentar. Saya juga ada rekamannya. Enggak, yang dia nih ya sebentar. Saya tunjukkan. Wait. Sabar ya teman-teman ya. Dia bukan cuma sekali ya, 2 kali, hampir 3 kali dia menunjukkan gambar. Coba kiamat kalau yang begini gimana? Nah, supaya nanti polisi tahu dapat dari mana gambar itu. Ya, si Rifa menunjukkan ya. Biar dia H2C, harap-harap cemas buat si Rifa ya. Tadi dia ada di bawah. Bentar ya. Oh, si Rifa di bawah. Naik Rifa kalau berani. Ada Pak Bom. Gak akan dia naik. Mencret gitu. Mereka saya nggak bakalan diskusi dan perempuan mereka. Pertama otaknya stena, kedua mereka membawa sial. Itu kata hadisnya. Gua malas. BAB diturunkan dulu baru mereka naik. Ya BAB turun dulu lah kok BAB biar orang tuh naik. Gua diam, gua imut. Gua diam. Iya. Mbak Ica, aku tolong digedekan Mbak Ica. Dalam budak dalam Kristen tidak ada Tuhannya orang Kristen ini memerdekakan budak. Bahkan kata Paulus, hamba harus taat. Kita lihat ya apa yang dia tampilkan gambar. Matikan waktu, aku mau tunjukkan data. Dia mau menunjukkan data, lihat. Ya teman-teman tolong direkam. Nanti yang mau minta fullnya saya kasih ya. Kita lihat Rifa ini menunjukkan data apa. Dan ini ya semoga dia setelah Entok ya. Ya, matikan data. Iya, kalau diskusi. Kita lihat ya berapa kali dia menampilkan gambar ya teman-teman. Anda diskusi bukan. Sebentar teman-teman. Nanti kita lihat ya berapa kali dia menampilkan gambar tidak senonoh ini ya. Oke ya, kita lanjut. Ada tamu, memang ada tamu. Oh ya, pertanyaanku terakhir ini. Pertanyaanku. Tadi kan pertanyaanku baru 1 kan kiamat. Kau kan 2 pertanyaanmu, aku baru 1 loh. 4 kali loh aku ya. Ini bukan pertanyaan, ini penegasan, ini pernyataan dulu. Bahwa di PB pun Tuhannya tidak memerdekakan budak. Tengok nih, hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Suruh nonggeng, suruh kayang. Nah, itulah kalian ajaran lendir ya. Terus ini nih, aku bingung Tuhanmu yang minta upeti itu, apakah gini nanti? Aku begini nanti kiamat ya. Takutnya maaf kiamat ya. Kan dalam Wahyu kan Tuhanmu kan dikawini. Nah, lihat ya teman-teman, perhatikan ya. Dia menunjukkan gambar apa ini? Maaf ya kiamat, maaf. Bu, tapi itu dalam diskusi itu. Oke ya. Ya, berapa kali dia nampilkan ini, tolong ya teman-teman ya. Kalau minta yang full ada di saya. Nanti itu kalau di surga kalian nanti itu. Gitu enggak? Tuh. Begini Bu, susah mau dilaporkan karena ini diskusi. Dua arah. Sulit. Tuhan kalian nanti kayak gini enggak? Kalau kesukaanmu ya kesukaan. Enggak, Bu. Iya. Bu Aisyah, itu sulit Bu, karena itu lagi perdebatan. Julius itu yang bisa dilaporkan.
Nah, kalau si Rifa itu dalam enggak. perdebatan itu Enggak, sulit. gini Bang Pendi ya. Si Entok itu cuma menunjukkan foto ya, menunjukkan foto ya. Kalau ini bukan foto lagi ya. Pertanyaan itu sumbernya dari mana ya? Ibu nggak memahami hukum kan? Mono beda dengan berdebat, Bu. Nggak bisa, Bu. Kita ini paham. Gambar kayak begitu Pak Bom. Nggak bisa, Bu, percaya. Kami juga, saya pernah sekolah hukum, nggak bisa. Si Julius sudah dilaporkan, udah berapa kali, udah 2 kali, belum diproses-proses juga. Iya. Cuma waktu itu cuma katanya iya nanti ini sudah masuk dari tahun lalu, udah hampir 2 tahun. Saya juga punya ininya dia, si Julius. Karena apa? Dia ngoceh sendiri. Dia tuh jelek-jelekin sampai sekarang. Coba lihat AMC-nya dia. Betul. Masih juga ya? Iya masih, dia framing sana sini. Saya aja di framing kok sama dia. Itu nggak bisa itu berapa ya? video saya? Kalau yang tadi nggak bisa Kak Eca, yang barusan Ibu Aisyah video saya tunjukkan itu nggak bisa, itu karena kalau bisa itu semua yang ada di Komal itu kena semua. Iya sih ya. Enggak, masalahnya gini Bang Pendi, si Julius itu sendiri video saya aja. Ya kalau si Julius bisa Pak, kalau si Julius bisa Pak. Video saya aja di framing, dipelintir sana pelintir sini, suruh laporkan saya, suruh tangkap saya, ada saya rekaman. Betul. Kalau si Julius Pak itu bisa, tapi kalau yang barusan Ibu Aisyah tunjukkan video itu kalau dilaporkan, kalau diproses semua yang ada di Komal itu diproses, dipanggil itu nantinya. Iya, cuma masalahnya kan sampai sekarang nggak diproses-proses. Udah dibikin laporan, waktu itu bikin laporan sama siapa sih itu? Saya ada ada ininya kok, surat laporannya. Ya, ada saya screenshot itu. Udah hampir 2 tahun lalu, 2 tahun lebih lah. Ya. Cuma nggak bisa diproses-proses. Ini nggak mau diproses, Pak. Giliran yang ini kemarin ditangkap cepat benar. Faktor ya, X Islam, karena itu satu Islam. faktor X. Gini, juga Kak Julius itu sudah nyata, Pak Pendeta Moriwali lapor. Itu monolog loh. Iya. Sudah dilaporkan di Polres Surabaya, Jawa Timur. Enggak, Jawa Timur. Enggak, di Medan juga ada yang laporin Pak Bom. Iya, ada banyak lapor, nggak bisa. Belum proses sampai sekarang. Baru apalagi yang Rifa ada bukan monolog, ini berdebat, lebih tidak bisa. Nggak bisa. Iya. Kalau dalam ranah perdebatan tidak bisa. Ya. Tapi kalau monolog kayak kayak MKC itu kan monolog. Langsung dia. Nah, si Julius udah dilaporin sama Pendeta Moriwali, terus ada satu lagi itu udah di Medan. Ada 2 laporan, iya, di Medan. Nah, itu tahu. Tapi apa prosesnya sampai sekarang? Bebas aja dia sampai sekarang ngoceh. Masih sampai sekarang framing. Coba lihat deh di AMC-nya. Saya aja habis. Lebih bagus tuh berdoa saja. Ibrani 10:1, Roma 12 ayat 19. Serahkanlah kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Jelaskan dulu yang tadi Pak Bom, keluaran tadi. Oke, dengar saya jelaskan ya. Itu berbicara tentang imam besar dalam tabernakel Keluaran 25 ya. Itu kan Keluaran 29 kan. Nah, jadi Keluaran 25 mulai dari Keluaran 25 sampai 31 tentang tabernakel. Nah, saya jelaskan dulu bukan tabernakel, tapi nanti malam juga saya jelaskan. Ini saya jelas singkat saja, saya nggak boleh ambil Ica punya ruangan ya. Lihat, kita baca. Saya ambil ayatnya. Pak Bom jelasin. Oke. Silakan biar saya aja sudah ntar ya. Saya kasih ini loh, saya jelasin. Ini contohnya siapa namanya? Gracia Pedro langsung ditangkap. Bentar Pak Raiwan biar Oke, teman-teman perhatikan ya. Mereka bertanya, mereka hanya comot-comot ayat Alkitab. Di dalam kitab Keluaran ini, Keluaran 25 sampai selanjutnya, ini tentang tabernakel, tentang bagaimana Imam Harun memimpin.
Perhatikan di sini ayat 13. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, koma, berarti lemak ya, isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, ini daging yang di kedua buah pinggang ini, dan segala lemak yang melekat padanya. Nah, ini lemak yang diutamakan. Kenapa? Nanti saya jelaskan masalah lemak ya. Dan kau bakarlah di atas mesbah. Ingat, dibakar atas mesbah. Tetapi, ini ada kata tetapi ayat 14 ini. Perhatikan ini. Tetapi berarti yang tidak dipersembahkan. Paham ya? Tidak dipersembahkan. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya, ini kulitnya termasuk kepala semua, tulang dan kotorannya. Kata kotorannya berarti masuk dalam kepala, kotoran, tulang-tulangnya nggak diambil, termasuk daging yang tidak diambil, harus kau ya, jeroan, lambung, usus semua ya, harus kau bakar habis dengan api di luar. Nah, ini di luar. Yang tadi semua dipersembahkan dalam buku itu, kalau saya gambar sebentar ya, nanti itu di dalam dibakar, ada ukupan namanya dupa itu ya. Nah, kalau ini di luar ini, karena ada 3 ruang, pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, perhatikan di sini. Harus kau bakar habis dengan api luar perkemahan. Ini luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Yang dimaksudkan ada tanda koma. Itulah tuh yang di ayat ke-13. Sedangkan dia kata tetapi itu nggak dipakai untuk korban penghapusan dosa yang dijelaskan dalam, kita bukan dulu CP Imamat 3 ayat 16 dan 17. Kita lihat ya. Ini masalah lemak. Kita lihat. Imamat 3 ayat 16 dan 17. Ini kan masalah Harun, Imam Harun. Perhatikan. Ya. Imam harus membakar semuanya itu di atas mesbah sebagai santapan berupa kotoran api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Nah, ini perhatikan ya. Lemak ini sebagai bau menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Nah, itu tadi kita bicara ayat 13 itu. Inilah suatu ketetapan. Perhatikan, inilah suatu ketetapan selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-sekali kamu makan lemak dan darah. Perhatikan di sini ada kata lemak dan darah. Tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita lari ke Imamat 11 ayat 7, Imamat 17 ayat 11. Oke. Berapa? Imamat 17 ayat 11. Kita bicara lemak dan darah ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian. Perhatikan, pendamaian bagi nyawamu, bagi darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Jadi di dalam hukum Taurat, darah adalah pengampunan, lemak adalah keharuman. Nah, darah ini yang Yesus katakan di mana? Matius 26 ayat 28. Coba sih, penghapusan dosa, pengampunan, penebus tubuh. Nah, saya jelaskan sebentar. Kita bicara darah dulu. Matius 26 ayat 28. 26 ayat 28. Ini kita orang perjanjian baru, orang Kristen. Dan kayu. Bukan. Oh, Imamat ya. Matius 26 ayat 28. Ya, Matius. Silakan, Pak. Oke. Sebab ini darahku. Iya, ini kecil sekali ya. Ntar saya baca ya. Saya baca di sini aja. Ntar kecil. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Jadi bukan batu yang menghapus dosa, darah Yesus. Lemaknya untuk apa? Kita tadi bilang apa? Tadi keharuman dalam apa? Dalam perjanjian lama kan lemak adalah keharuman kan? Nah, makanya kalau kita bicara harum,
Itu bukan maksud. Coba lari ke ini, tubuhnya Yesus, penebusan ke 1 Timotius 2 ayat yang ke-6 sih, Pi. 1 Timotius 2 ayat 6. Ya, 6 ayat 6. Silakan. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Berarti penebusan ya, penebusan tubuh Yesus yang tadi dia bilang itu, dia memfitnah dalam Kolose 2 ayat 9, dia punya kata-kata suma itu memang kurang ajar, itu iblis. Dia kita tadi mau jawab di sini. Yesus tubuhnya sebagai penebusan, ya. Nah, untuk apa? Karena dalam perjanjian lama lemak itu adalah keharuman, makanya dijelaskan dalam, ya, kita baca dalam Efesus, bro. Efesus 5 ayat 2. Perhatikan ya. Efesus 5 ayat yang kedua. Nah ini, perhatikan. Dan hiduplah, Efesus 5 ayat 2. Apa ini maksud dengan tubuh Yesus itu? Jadi darahnya untuk pengampunan, sedangkan tubuhnya, kan tubuh daging Yesus itu kan, manusia kan ada lemak. Nah ini, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan. Nah ini, kutuk, lalu Anda jogetin. Kira-kira moralmu di mana? Coba. Di mana moralmu? Dia tidak ini ya, kalau dia ke mute, dibuka mute-nya, tapi jangan menghujat ya. Kalau menghujat saling lempar ke neraka kan? Nangis. Iya. Nangis. Iya. Silakan ditanggapi. Toraja, ngomong. Kalau Anda merasa agamanya paling benar, siapa yang tahu itu dunia akhirat? Di dalam Al-Quran sudah disampaikan sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Islam. Di mana Kristen bunyi-bunyi seperti ini? Tidak ada, karena Kristen itu tidak punya moral. Memfitnah anak orang, menyalibkan anak orang. Di mana moralnya? Di mana? Di mana? Di dalam Al-Quran bukan kami lari. Gas, Bang Dalu. Ya. Yesus bertuhan. Anda mentuhankan sosok yang bertuhan. Silakan tanggapi dengan temanya Yesus bertuhan. Mana dalilnya? Gimana dalilnya? Matius 11:25. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Sabar, saya bacain. Baca. Jangan nangis lah, biasa-biasa aja. Kamu gak pantas baca Alkitab tau. Jangan nangis, Tante. Kamu. Kenapa Tante nangis? Kamu gak pantas kok. Kok nangis? Dibaca. Matius 11:25. Udah diam, saya bacain. Iya, santai saja, jangan ngegas seperti itu, santai. Iya, santai. Jangan nangis, Tante. Iya, baca dulu, baca. Sudah berapa? Matius 11:25. Diam, udah. Saya udah dengar. Ketawa, diam dulu.
Biasa Islam setan ini, nggak bisa diskusi ini. Ketawa Disantai, nggak punya adab kamu. Orang lagi mau jelasin kamu bicara. Ya, silakan jelaskan. Tampil mulutmu itu. Anjing, dia kamu anjing. Jangan ada yang terpancing. Kalem. Tante. Ayo kalem. Udah diam. Iya, Tante dibaca. Aduh, gimana begini? Santai aja lah. Coba. Dari tadi katanya mau dibaca kok nggak dibaca. Baca aja. Silakan dibaca. Jangan nangis. Kau pula kau sok jago di sini kau. Jangan nangis, Iya. Tante. Begini dah. Malah saya berdiskusi saat begini. Jadi baca. Ya sudah kau baca weh. Apa ini? Udah kau baca, nggak usah teriak-teriak. Sakit telinga ini pakai headset kita. Sama sih talekin aja, turunkan yang lain. Saya nggak mau apa banyak orang. Ayo turunkan yang lain. Enggak saya baca. Dibaca aja, Tante. Dibaca aja, teman-teman. Kita mau baca di sini, Tante. Sebentar, Jibril, sebentar. Komal Islam itu tidak seperti komal Kristen. Kalau Anda mau berdiskusi dengan Bang Dalbo, yang lain itu pasti diam. Coba, di-mute semuanya. Yang Islam. Saya nggak peduli sama orang. Ya, silakan. Dibaca dulu. Waduh, turun nanti kamu cuman, waduh, otakmu nanti nggak ada apa-apanya. Jangan diturunkan dulu Rato. Turun. Dibaca, Tante. Jangan begitulah. Turun kamu, turun. Dibaca, Tante. Biar dulu saya hadapi gugup ini. Ya dibaca, Tante. Turun. Kesurupannya dengan dalil-dalil ini baru satu ekor, Tante. Nanti saya berikan berekor-ekor dalilnya, Tante. Kenapa kamu mentuhankan manusia yang punya Tuhan? Memangnya Yesus ini ateis? Bukan kamu mentuhankan batu. Gimana? Iya, dibaca, Tante. Kalau kamu jadi Tante. Mana buku wujud kalau kamu jangan nangis, Tante, dibaca. Kalau diskusi yang benar, kalau Anda membawa premis, silakan bawa datanya. Bawa datanya. Kalau di Kristen itu bukan hanya nyembah batu, tapi kotoran. Ya, silakan. Jangan kemana-mana. Kenapa kaget ya melihat Matius 11:25? Jangan emosi seperti itu lah. Kalau mau diskusi. Katanya mau baca, Tante. Kalau kamu loh. Iya, kenapa, jadi lebah, bicara sama lebah. Dibaca dulu. Datanya dibawa. Datanya dibawa. Suruh baca itu, Bang Arif. Matius 11:25. Bicara sama binatang. Matius 12. Matius 12 dibaca itu. 11. Matius 11:25. Iya, Matius 11:25 dibaca itu. Dibaca dulu. Baca dulu. Jangan seperti itulah kau mau diskusi yang baik. Mana suaramu, Tante? Diam. Saya bacain kok. Ngoceh aja. Ini perikopnya ajakan Israel, juru selamat, ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur padamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang fasik dan orang pandai. Ya, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Udah, apa masalahnya sini? Siapa Tuhan di situ menurut Yesus, Tante? Tuhan itu ada tiga. Di mana lagi kamu? Anjing! Di mana lagi Yesus mengajarkan tiga Tuhan, Tante? Kenapa marah-marah, Tante? Tante. Anjing. Janganlah begitu, Tante. Anjing, saya jelaskan. Ini dalil-dalilnya, Tante. Tiga. Satu. Apa itu sang sumber? Kenapa kamu nangis, Tante? Sabarlah. Saya mau jelaskan lo. Iya, silakan, Bapak itu sang Tante. sumber. Dengar dulu. Sang sumber. Udah. Silakan gantian. Bang Dalbo, diterima Bang Dalbo. Kau tenen. Bodoh kali kau. Begini, Tante. Suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Sudah kedengaran. Tante,
Di dalam Yohanes 5 24 satu perikop ya. Nggak enak kalau tidak baca satu perikop. Ya. Udah lari Bang, udah lari. Aduh, tante. Waduh. Iya, kalau ada hujatan seperti itu saya pakai timer aja. Saya punya strategi bagi penghujat yang naik ke Komal ini. Ya, dilanjut Bang Darbo dulu. Tantenya mana? Ayo naik teman-teman Kristen. Pakai data, pakai otak, jangan modal congor. Ya, yang mau naik, silakan naik. Atau tipping di bawah. Saya Kristen naik gitu. Yang mau naik. Di sini banyak sekali yang mau naik ini. Cuman saya nggak angkat kayaknya orang-orang Islam semua ini. Ayo, yang ngaku Kristen coba tipping di bawah, saya Kristen mau naik gitu. Mana mako tante? Mana mako? Naik kok tante. Ya, sambil lalu di tap layar teman-teman ya, agar komalnya tidak goyah. Ayo. Sambil di tap layar, di support komal-komal muslim ya. Ya. Ah, itu. Yesus bertuhan tante. Marah dia. Waduh, marah. Sampai keluar kata-kata, waduh. Sampai keluar kata-kata gugup Bang Dalu. Memang dia gugup. Ada yang tuduh saya dalle di bawah. Coba lah, yuk naiklah biar kita bahas dalle. Oke. Ayo. Siapa yang dalle? Saya yang dalle atau kau? Ayolah, dalle, naiklah. Jangan marah-marah. Biasa-biasa aja. Yesus punya Tuhan. Anda Tuhan kan manusia yang bertuhan. Ayo naik teman-teman Kristen. Ini banyak kali yang minta permintaan, cuman saya tidak tahu apakah Kristen apa bukan. Kalau yang Muslim jangan dulu lah teman-teman, karena di sini sudah ada beberapa narasumber gitu. Ini Bang Bayu Andika dan Bang Obrian ini juga mu'alaf beliaunya. Sempat menyembah anak orang, tetapi karena mendapat hidayah, otaknya kembali lurus, difungsikan, beliau akhirnya masuk ke Islam. Ya silakan teman-teman yang Kristen, silakan minta permintaan naik di multi. Ini mantan guru ini Kristen apa Islam ya? Saya naikkan dulu. Ternyata Kristen Tuhannya ada 3 ya, tadi pengakuannya ya Bang Dalbo ya. Saya paling suka itu kalau mereka itu kesurupan loh. Sakit perutku kalau kesurupan. Yang Kristen naik, yang Muslim jangan dulu. Aduh. Ayolah naiklah kawan-kawan. Jangan begitu. Ayo. Yang dibawa di tap layarnya. Ini kapal mulai bergerak ini. Mulai oleng ya. Mulai oleng, kapal mulai oleng. Ini pusing saya. Ayo, di tap kopinya dulu. Jangan lupa kopi-kopinya. Jangan lupa support-supportnya. Ayo. Jangan ke host, utamakan ke teman-teman apologet Muslim. Ya, silakan. Ayolah tante, naiklah. Mana tadi tuh Gibril?
Ayolah kawan, naik, jangan malu-malu. Nanti di atas malu-maluin. Aduh, saya mau cari gimana ini cara mendeteksi bahwa muslim apa enggak ya. Coba teman-teman yang Islam jangan naik dulu, jangan minta jangan minta permintaan di multi dulu ya, biar saya bisa milih yang Kristennya dan yang Muslim. Siapa ini? Selamat. Aduh. Suaranya nggak jelas, Bang. Ini tukang parkir kayaknya ini. Nah itu minta naik, setelah dinaikin ya seperti ini, nggak menjawab. Selamat malam. Apanya? Udah? Oh, anak kecil loh. Udah. Turunkan Bang Arif. Aduh, males ya ini. Yang Islam jangan minta permintaan naik, teman-teman. Kita mau menginjil dulu, teman-temannya, biar orang-orang tercerahkan, tidak menyembah manusia lagi. Ya, selamat siang, abangku Krismanto. Aduh, minta naik, tapi sudah dinaikin malah nggak ada ngomong. Mana sudah? Yusar, selamat siang Yusar. Mana orangnya? Yusar, selamat siang. Selamat malam. Selamat siang, Bang, di sini, Bang. Yusar, selamat siang Yusar. Waduh, kalau nggak mau bicara kenapa kok minta permintaan naik, Bang? Coba, silakan yang Kristen minta naik, saya minta pengajuan ulang untuk naik di multi, silakan. Kalau Islam jangan dulu teman-teman. Ini saya hapus semua permintaannya dulu. Silakan. Mulai dari awal yang naik Kristen, ayo silakan. Jadi dihimbau kepada saudara-saudara 429 yang menonton, diingatkan kepada keluarga, sanak saudara yang jauh dan yang dekat agar berhati-hati kepada misionaris Oten yang ingin berusaha untuk memurtadkan kita ke agama mereka, ya. Itu kita harus hati-hati. Jika Anda mendapatkan hal seperti itu, kejarlah dia, ketok kepalanya pakai kayu. Tak usah takut, ya. Karena kita sudah beragama.
Lanjut terus. Ya ayo, yang Kristen minta permintaan di multi ya teman-teman Kristen. Kalau Islam ya sawati-wanti jangan dulu abangku, percayakan kepada narasumber yang sudah ada di atas komal. Ya, selamat siang saudaraku. Assalamualaikum warahmatullah. Abang Kristen Muslim? Saya Muslim, hanya ingin menyampaikan salam kenal untuk semuanya saja. Oh iya, dan lanjutkan perjuangannya. Dan maaf saya langsung turun saja ya Bang. Iya, terima kasih Bangku, Banggar ya. Iya, terima kasih ya Bang. Silakan teman-teman yang non Muslim, yang Kristen silakan. Silakan minta permintaan naik di multi atau tipping di bawah, naik gitu. Ketik naik. Ayo. Naik yuk. Ayo yang Kristen, Oten. teman-teman yang Kristen ayo. Iya, atau yang Oten, ayo. Silakan minta permintaan di multi atau tipping di bawah, naik gitu. Ketik naik. Iya, sambil lalu di tap-tap layar teman-teman ya, di tap-tap layar biar komalnya semakin kuat ya, untuk kemudian tidak mudah diserang oleh server sebelah. Karena semalam komal ini sempat goyah ditandai oleh TikTok, sehingga peringkat akun saya itu turun dari yang sebelumnya di Liga A2 kembali ke Liga A3 ini. Ayo yang Kristen ayo, yang Kristen naik. Waduh, kok susah kali ya cari Oten. Sekarang itu sudah punah semuanya. Silakan Oten naik. Itu tema itu dibantah.
Oke, tap layar dulu, tap layarnya di tap. Ya, kawan-kawan Kristen yang terkasih, yang dijamah-jamah oleh Paulus, silakan naik. Apakah benar Yesus bertuhan atau memang dia adalah Tuhan itu sendiri? Silakan naik. Anda naik sopan, Anda mendapatkan hadiah dari host, yaitu onde-onde. Onde-mande. Silakan, mau nggak onde-onde? Onde-mande. Sudah kopi habis, belum ada condet. Selamat siang, Batu Hitam. Selamat malam. Silakan Pak. Kenapa kalian kenapa sujud 5 kali sehari di Waduh, ini mau diskusi atau gimana ini? Kalau mau diskusi yang baik. Diskusi Bang. Iya, yang baik. Kalau mau diskusi itu temanya itu Yesus bertuhan. Silakan disanggah. Ajar Bang Dalbo. Gimana? Kenapa sujud ke Batu Hitam 5 kali sehari itu Bang? temanya itu Yesus bertuhan itu. Jelaskan dulu itu Bang. Ngeri kali kau Bang. Lebih ngeri ini, lebih ngeri anak manusia dituhankan. Iya. Dihinakan, dikutuk pula. Apakah tega lu mentuhankan manusia yang terkutuk? Di mana hati nuranimu? Anaknya orang, Anda telanjanin, Anda ketawa dia ketawa. Ya, coba jelaskan Pak. Nanti saya jelaskan berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran. Bisa jawab saudara-saudara. Coba diskusi itu bawa data. Tunjukkan kalau kita itu bersujud kepada saudara. Waduh, ini di sini. Waduh, coba jelas. Kalau mau diskusi bawa data. Tunjukkan di mana kita bersujud ke Batu Hitam. Di mana? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya di mana? Gatal kali tangan kau. Gatal kali Bang tangan. Tunjukkan di mana datanya. Kalau umat Islam itu menyembah kepada Batu Hitam. Tunjukkan ayatnya. Bang, sholat itu. Tunjukkan di mana kalau sholat orang Islam itu menyembah kepada batu. Tunjukkan di mana. Abang kiblatnya kemana kalau sholat? Di mana? Tunjukkan datanya. Mana Anda kalau sholat itu kiblatnya kemana? Datanya di mana? Coba tunjukkan dulu. Saudara-saudara. Tunjukkan dulu. Tunjukkan di mana penyembah manusia, penyembah bangkai. Tunjukkan. Saudara-saudara. Tunjukkan kalau umat Islam itu menyembah batu. Silakan Bang Dalbo. Masuk Bang Dalbo. Sulit saudara-saudara si Dalbo ini. Boleh saya jawab? Aduh, pegang kurang. Yang namanya samawi, agama langit tentu punya. Gimana ini mau dijawab enggak? Udah mulai yang namanya samawi Pak, agama langit. Agama langit itu tentunya ada arah kiblat. Termasuk Yahudi punya arah kiblat, Islam punya arah kiblat, Kristen tidak punya Pak. Karena kenapa? Karena Kristen ini adalah paganisme. Gimana ini pertanyaannya keserupan? Oke, kalau kamu tidak menang, dan tunjukkan ya, pakai dalil. Saudara-saudara, nasi Dalbo ini saudara-saudara tidak bisa jawab saudara-saudara. Terima Bang Dalbo. Oke ya. Terima Bang Dalbo. Kabur dia. Kabur saudara-saudara. Cuman modal congor saudara-saudara. Bang Dalbo, mute-nya dibuka.
Silakan diakhiri. Kenapa begitu? Bertanya aja marah. Jangan begitu, kawan. Kamu di sini bertanya, biarkan kami menjawab. Tak kala kami sudah jawab, Anda mau terima, itu bukan urusan kami. Naik ke atas, kirain mampu untuk berdiskusi secara santun, malah modal congor. Ayo teman-teman Kristen yang lainnya yang mau berdiskusi silakan minta permintaan di multi. Kalau orang Batak lagi itu tadi itu, bos. Itu orang Batak gitu. Iya, logat-logatnya aja saya pastikan dia itu orang Batak. Pasien Bang Arif rata-rata ini kimpe. Iya. Teman-teman Kristen yang naik ya, yang Islam jangan dulu. Kalau yang Islam jangan dulu. Ini sudah ada narasumber kita di sini. Ini Kristen apa Islam ya? Kok maksa banget? Ya, silakan teman-teman yang ada di bawah naiklah. Ayo ketik yang Kristen, ketik naik gitu, ketik naik. Atau minta permintaan di multi. Naik kau, Togan, siapa itu? Tongam, Sitanggang, naik, ayo, sudah saya jambak. Jangan hanya berkuar-kuar di bawah, naik, ayo. Mana Togam? Togam Sitanggang, naik. Naik, kalau tidak mau naik saya bisukan Anda, ayo, daripada dibisukan lebih baik naik kan, ayo. Sudah saya kasih ini permintaan, sudah saya undang ini, sudah saya jambak kau. Kamu naik. 1, 2, 3, ya, nyala kau ke neraka. Ayo yang Kristen naik, minta permintaan di multi. Waduh, Kristen kayaknya sudah mulai langka Bang Dalbo. Iya. Kalau Stogam sudah saya lempar ke neraka dia, sudah saya bisukan. Kalau hanya bani taping yang kemudian tidak berani naik, saya undang, tidak mau naik, terpaksa saya bisukan.
Cek kalau. Pak yo, jangan mute. Naikkan itu si Lipin itu. Mana ada living? Ada living, Pak? Saya baca typing. Iya, yang teman-teman Kristen naik, kalau mau naik, mau berdiskusi dengan santai, santun, tidak menghujat, silakan naik. Saya persilahkan Anda untuk tetap ada di Komal ini sampai selesai. Naik. Kalau Bang Singa merasa Kristen, silakan naik. Mau bertanya apa? Kalau Islam tidak usah, jangan dulu kalau Islam. Kalau Bang Singa mau naik, silakan minta permintaan naik. Di multi, ayo. Ya Jo, selamat siang. Waduh. Makanya kalau Islam jangan minta di multi teman-teman dulu. Saya utamakan yang Kristen dulu lah. Ya, Bang Jimmy Sinambela, selamat siang. Selamat siang. Waduh, kok rame anak-anak kecil, Bang. Coba di ini, Bang. Hah? Kok ramai dengan anak-anak kecil? Coba ya, coba anak saya di rumah gimana? Iya, menjauh dulu lah, karena kemana saya menjauh lagi, panas Bang. Aduh. Anak-anak kecil itu kalau kedengaran TikTok, kalau kedengaran TikTok ini nanti ke banned Bang akunku Bang. Biar aja lah di banned di situ. Nggak urusan saya itu. Yang penting saya udah naik. Iya, mau naik mau diskusi. Diskusi? Iya, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Itu temanya Yesus bertuhan itu. Hah? Itu dengan sesuatu yang Tuhan. Kenapa kau tuhankan manusia? Ayo. Gimana? Makanya pantatnya dipasang. Yesus bertuhan. Kenapa kau tuhankan manusia yang bertuhan? Bukan manusia yang jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Jangan kau balik-balik. Kau Yesus jangan manusia bukan. Apa gitu loh, macam Yesus kali lawak, manusia bukan. jangan macam seperti kali lawak. Yesus manusia kalau tidur bukan. Kepalanya di bawah gitu loh. Di mana Yesus mengatakan, Maria mengatakan melahirkan Tuhan, bukan ke malaikat, menyampaikan dia melahirkan manusia. Gimana? Makanya masuk di kamar mandi dulu kau. Supaya enggak, ngomong jelas. apa? Enggak jelas kau. Pelan kali suaramu. Kau bilang aku yang peka. Makanya makan daging babi sekali-sekali berkuat suaramu macam saya. Pak, karena di dalam Yesaya 66:17 Tuhanmu akan dimusnahkan oleh Elohim. Enggak, yang mana yang mau kau makan babi? Yang mana mau kau bahas, makan babi atau Tuhan? Bingung aku. Loh, Anda tadi barusan yang melupakan kata babi kan? Anda barusan yang ngomong pertama kali, yang mengatakan iya, kalau kamu mau kuat suaramu, saya bilang makan babi, kan aku bilang iya, gitu. Kalau mau berdiskusi dengan santai, santun, silakan berdiskusi. Ya saya kan santun. Loh iya, coba. Bukan saya, ibaratnya saya sengaja bilang Yesus itu bertuhan. Emang suaramu pelan saya dengar, terus jadi bagaimana saya? Coba ditanggapi itu, disangka itu. Itu Yesus bertuhan, Yesus mempunyai Tuhan. Yesus mempunyai Tuhan. Iya. Gimana maksudnya? Saya nggak ngerti perkataannya itu Yesus bertuhan. Silakan di Matius berapa Bang Darbo tadi? 11. Matius 11:25. Apa isinya? Itu dulu. Iya, dibaca. Saya satu handphone, bacalah.
Mana Bible-nya? Masa diketekin Mbak? Loh, kan bukan harus pakai Bible diskusi. Lalu apa yang Anda bawa? Masalahnya Yesus kamu berkata, kan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, kata Yesus. Itu dan mengenal mengatakan, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya, benar. Benar kalimatnya, benar. Siapa nama Tuhannya Yesus? Gak ada nama. Nah, itu di Matius 11:25. Apa dibilang di situ namanya? Gak ada namanya. Aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya Bapak, tapi kan gak ada nama Bapaknya dibilang. Iya Bapak. Yesus punya Tuhan enggak? Bapak. Bapak Tuhannya. Kamu Tuhanmu siapa? Yesus. Yesus. Jadi kamu mentuhankan manusia yang bertuhan. Gimana? Anda mentuhankan manusia yang bertuhan juga. Bukan menuhankan manusia. Yesus manusia bukan. Firman yang menjadi manusia, jangan kau balik-balik gitu loh. Kau baca tadi kan gitu. Iya, itu kan firman makanya silakan jabarkan, nanti tak sanggah satu-satu. Apanya yang dijabarkan? Kan saya itu kan sudah jelas Bang Jimmy, firman menjadi manusia, bukan kemudian firman menjadi Tuhan, bukan seperti itu kan? Firman itu bagian dari Allah, kan begitu. Manusia apa bukan firman itu? Manusia apa bukan? Firman menjadi manusia. Kan menjadi manusia kan, bukan menjadi Tuhan. Silakan lanjut Bang Dabu. Apanya disilakan? Kan di situ saya nggak bisa menambah-nambahi. Firman menjadi manusia dibikin di situ. Siapa namanya firman menjadi manusia itu? Yesus. Siapa itu Yesus? Tuhan, penguasa langit dan bumi. Begitu loh. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau baca, dengar sini, kau baca. Makanya saya bilang kenapa Yesus Tuhan. Kau baca Filipi 2 ayat 10 sama 11. Begitu loh. Iya, itu bertentangan dengan ajaran Yesus, dengan Paulus. Yesus memperkenalkan Tuhan, Paulus mentuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhan. Kagak nyambung. Kau yang nggak nyambung pikiran, masa kau Yesus memperkenalkan Tuhan. Ketika orang Saduki bertanya kepada Yesus perkara hukum terutama, apa kata Yesus? Hukum terutama, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Paulus yang mengangkat Yesus jadi Tuhan dan dituhankan oleh orang Kristen. Iya. Tuhan itu bukan macam Islam kayak gitu, Allah gitu loh, bukan. Teos. Jadi, ya kita pakai teos. Enggak usah pakai teos, bahasa Indonesia aja. Enggak, kau bahasa Indonesia aja. Gini loh, kau orang Indonesia. Teosnya. Kau gini, jangan kau ibaratkan Alkitab itu jadi macam Al-Quran yang nggak bisa dibahasa Indonesia kan, begitu loh. Kalau apa bahasa Indonesianya teos? Begini. Teos itu adalah dewa. Dengar. Kalau Alkitab itu bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia itu aja kita bahas gitu loh. Nggak usah nanti lari ke teos, lari. Lalu dari mana Anda mendapatkan kata Allah di dalam Bible-mu? Gimana? Dari mana? Apanya? Ada nempel kata Allah di situ. Emangnya kata Allah kata apa Islam rupanya? Dari mana? Allah kata Islam rupanya. Iya, itu bahasa Arab. Tuhannya umat Islam, Tuhannya kau itu adalah Theos. Terus kau baca Allah itu? Enggak, kau baca Allah itu. Theos, kau Theos. Datanya ada, Pak. Kau, saya bilang yang kita bahas ini Alkitab, jangan lari-lari bahasamu begitu. Iya. Ya menurut Yesus, bahasa Indonesia, kan Anda mentuhankan Yesus nih. Oke, nggak apa-apa ya, nyolong lah. Enak kita diskusi. Jangan ibaratnya kemauanmu aja. Kau dengar juga apa yang saya ceritakan. Kau bahas Alkitab, Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia itu aja kau bicarakan gitu. Baik. Yesus punya Tuhan. Enggak gini, saya tanya sama kau. Berapa kali kau tunggu. Berapa kali kau bertanya baru saya bisa bertanya?
Di mana Anda menjawab? Tunggu dulu, berapa kali kau bertanya? Di mana Anda menjawab? Apanya? Enggak kok. Di mana Anda menjawab? Dan lu kau ngapain aja dari tadi? Di mana Anda menjawab? Saya tanya tadi, Yesus bertuhan tidak? Anda mengatakan firman. Di mana Yesus mengaku firman? Coba tampilkan datanya. Tadi kan ada Yohanes 1. Di mana Yesus mengaku firman? Manusia. Nah, dibantah oleh Yesus itu sendiri, Pak. Apanya yang dibantahnya? Yesus yang membantah. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:36? Ini kesaksian Yesus. Apa katanya? Apa kata Yesus? Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu. Bapa yang juga aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Iya, bahwa benar. Bapa yang mengutus aku. Benar. Itu lalu maksudnya. Di mana Yesus mengaku adalah firman? Lo makanya kau gini loh, jangan kau bernarasi dengan Dia di mana? Datanya di mana Yesus mengaku firman, Pak? Gak usah kuat-kuat suaramu. Kalau kau tidak kuat-kuat, memang suara saya seperti ini. Di mana Yesus mengaku firman? Karena menurut Yesus, firman itu perkataan, ucapan, kau macam mengaji. Kau bicara sama aku, kulihat. Kau mengaji itu bagaimana? Kau mengaji atau takiyah? Coba, ini dalil-dalil saya sampaikan samamu. Iya betul. Yang kau bilang itu semua betul. Saya bilang. Tapi lalu di mana Yesus mengaku firman? Coba. Iya, Yohanes 1. Apakah itu perkataan Yesus? Gimana? Apakah itu perkataan Yesus? Loh, Allah yang menyatakan. Di mana lagi? Loh. Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Jadi Allah itu kan pemahaman. Kalau Allah kami itu berfirman begitu loh. Di mana firman itu adalah Allah? Di mana? Firman itu menurut Yesus perkataan, ucapan, kata perintah. Ini menurut Yesus. Iyalah, firman itu perkataan. Menurut memang. Pak Yohanes, firman itu adalah Allah itu sendiri. Iya, betul. Nyambung enggak? Iya. Nah, kembali ke tema. Di mana Yesus adalah firman? Loh, menurut Yesus. Kan gitu kan? Pada ya, di mana pengakuan Yesus firman itu adalah dirinya, di mana? Bukan mengakui, tertulis di situ. Bukan harus diakui-akui macam kalian gitu loh. Yesus menerima firman enggak? Saya tanya kau. Yesus menerima firman enggak? Dengar. Buka pikiranmu. Bukan narasi dan dalam pemikiranmu yang harus tertulis di Alkitab itu. Kami menerangkannya sesuai yang ada tertulis. Begitu loh. Baru diskusi. Ini yang membantai Yesus itu sendiri. Bahwa Apa yang firman itu perkataan, dibantahnya? Saya tanya sama kau, apa yang dibantahnya, coy? Coba jelaskan. Apa yang kamu sampaikan dibantah oleh Yesus. Kata Yesus, firman itu perkataan, ucapan, dan disampaikan. Apa yang dibantahnya? Itu firman itu menurut Yesus kata perintah. Perkataan Allah. Kata perintah menurut Yesus. Kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Iya, betul. Betul. Perkataan Allah yang disampaikan melalui Yesus sudah disampaikannya kepada umat yang percaya kepada apa yang diberitakan oleh Yesus. Itu maksudnya begitu loh. Kenapa? Yesus itu kan yang menyatakan bahwa dia turun. Dengar. Yesus itu kan menyatakan dia turun dari sorga. Kau tidak tahu tentang rahasia Allah gitu loh. Saya bukan berasal dari dunia ini, kan begitu katanya. Ya, murid-murid juga tidak berasal dari bumi ini. Siapa bilang? Yesus. Siapa bilang murid-murid berasal dari dunia? Hah? Yesus. Gimana katanya, coba? Dalam Yohanes 17:14. Gimana katanya, coba? Baik, tak bukakan, tak ajarin kau. Apa kata Yesus? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Gimana, coba sekali lagi? Yohanes 17:14 kata Yesus, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bukan satu-satunya Yesus.
bukan orangnya yang dikatakan. Ini siapa mereka ini, Pak? Perkataannya. Siapa mereka? Di sini karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Iya. Tadi kan saya bilang Yesus itu kan perkataan firman, kan begitu. Kan firman itu datang dari Allah. Maksudnya itu, coy, bukan orangnya. Nah ini yang disampaikan itu, yang disampaikan murid-murid, dengar sini, bersegar kau. Yang disampaikan murid-muridnya Yohanes 17:14. Nggak susah menerjemahkan Alkitab macam Al-Quran pakai tafsir, ini terjemahan sudah, kawan. Ini sudah terjemahan. Hah? Ya iya. Terjemahan tapi ini. Pemahamanmu nggak sampai ke terjemahan situ. Anda sulit pahami. Bukan. Kau yang sulit, nalarmu nggak sampai ke situ. Coba Kenapa? saya bacakan. Anda terangkan. Ya. Apanya terangkat? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Ya. Karena mereka bukan dari dunia. Pertanyaannya, mereka ini siapa? Aku menyampaikan siapa? Apa katanya? Mereka aku ini menyampaikan siapa? enggak. Aku menyampaikan apa katanya tadi kan? Firman kan? Firman yang disampaikan karena menurut Yesus, bukan menurut Kristennya. Menurut Yesus firman itu adalah perkataan. Diucapkan, disampaikan. Bukan Yesus adalah firman. Lu, gimana sih kau tadi? Tadi kau udah setuju. Yesus mengaku firman, Pak, Tante. Bukan, harus diakui seperti nalar pemikiranmu begitu loh. Di mana Yesus mengaku dirinya adalah firman? Apa harus ada yang ada di kepalamu itu baru tertulis? Tidak kayak gitu juga, coy. Karena Yesus menyampaikan firman itu adalah perkataan ucapan. Dengar sini. Pemahaman Kristen, penjelasan apa yang ditanyakan kalau ibaratnya orang yang tidak beragama sama Saya tidak bertanya tentang paham Anda karena kalian Kristen ini menentang apa yang disampaikan oleh Yesus. Kok enggak kau tanya pahamku gimana? Terus dasar apa? Saya menggunakan data, Pak. Kita pakai dalil. Nah ini Yesus yang mengatakan. Coba kamu dengarkan, tak ajarin kamu. Ya, taikmu itu lah kau ajarin. Islam. Kata Yesus. Kau nanti kutanya ke Al-Quran, satu persatu saya sampaikan samamu, dengarkan ya. Islam. Kata Yesus, manusia hidup bukan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar mana yang mau kau bahas? Jangan lompat satu-satu selesaikan, satu-satu. Jangan ini di mana ya? Kalau satu-satu diselesaikan, Pak, tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus mengaku firman? Tadi kan saya bilang tertulis di situ di Alkitab. Di mana Yesus mengaku firman? Di depanmu? Gini kok. Apakah harus dia datang lagi ke dunia ini dinyatakan di depanmu baru kau mengakuinya gitu? Iya, di mana? Karena Yesus menerangkan firman itu perkataan. Hah? Yesus mengatakan firman itu perkataan. Iya. Kan di mana Yesus mengaku firman? Loh, gimana sih? Tadi kan berdasarkan keterangan Yohanes 1. Apa yang Anda jelaskan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Otakmu aja yang bertentangan, tadi nggak ada bilang bertentangan. Dalil ini dalil. Siapa bilang ada Kristen membilang bertentangan? Otakmu yang membilang bertentangan. Coba di mana Yesus mengaku firman? Kayak gitu caranya, coba di mana Yesus mengaku firman? Nggak akan jatuh iman Kristen kalau kau bilang kayak gitu bertentangan Alkitabnya. Di mana Yesus mengaku yang bertentangan kayak gitu, kau tafsirkan ya pakai di mana? Karena apa yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan, perkara firman. Anda mengatakan Yesus adalah firman. Yesus sendiri mengatakan firman itu adalah perkataan. Iya, betul. Lalu di mana Yesus mengaku firman? Bukan harus diakui seperti isi dalam kepalamu. Anda mengatakan Yesus adalah firman. Gimana? Anda mengatakan Yesus adalah firman. Ya, tadi kan di mana Yesus mengaku firman? Kau berputar-putar aja otakmu, kayak gitu lah mengkaji. Di mana Yesus mengaku firman, Tante? Begitu aja isi otak kepala mengkaji aja. Di mana? Karena apa yang Kristen sampaikan Yesus adalah firman, sangat bertentangan dengan Yesus. Apanya yang bertentangan? Maupun kita dasarkan dari kamus KBBI, bertentangan, Pak. Kamus KBBI, firman itu adalah perkataan, kata perintah. Nah, kalau kita runutkan berdasarkan apa yang disampaikan Yesus itu sejalan. Apa kata Yesus?
Siapa yang diutus Allah? Dialah yang menyampaikan firman. Islam. 29. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, sekarang di mana Yesus mengaku firman, Tante? Kau nggak pernah ini khotbah di masjid, makanya kau teriak-teriak. Iya, di mana, Tante? Kau pingin khotbah di masjid biar kayak di mana? Di mana Yesus mengaku firman? Dengar. Anda jawab ini pakai data. Jimmy, jawab pakai data, Jimmy. Jawab pakai data, jawab pakai data. Data apa yang kau tanya? Tadi kan dia kan menyatakan dalil itu dipertanyakannya. Kok data apa? Dalil yang ditanyakannya itu kan? Loh, iya, tunjukkan bahwa Yesus itu mengaku sebagai firman. Tunjukkan di mana? Tadi kan saya sudah nyatakan firman itu perkataan, bukan harus dinyatakan Yesus seperti isi di dalam kepalamu itu. Kami menerangkannya sesuai dengan yang tertulis, bukan dalam ini loh. Nalar pikiran kami seperti pemikiran itu, enggak. Begitu loh. Laisinambela maksud kami, Laisinambela penafsiran ente dengan Kristen yang lain. Alkitab. Tunggu sebentar. Aku boleh dengar. Tunggu sebentar. Saya selesaikan dulu. Itu panjang kali sudah. Iya, Laisinambela Horas. Dengar. Si Dablo ini dia tak pernah ceramah di masjid. Masalahnya dia ingin macam ceramah sama aku. Ya nggak masuk atuh. Bukan, ini Bible saya katakan sama pertanyaan, tidak ada Kristen mempercaya apa yang disampaikan Yesus. Tidak ada Kristen percaya itu. Aduh, tidak ada percaya. Islam. Nangis. Bilang sama kawan belum ada Kristen menyangkal isi Alkitabnya. Cuma kau yang Islam yang menyatakan kami ibaratnya bertentangan ayatnya. Ngerti? Iya. Sekarang di mana Yesus mengaku firman? Anda mengatakan Yesus adalah firman. Di mana Yesus mengaku firman? Coba. Dengar sini. Saya bukan menghujat ya. Cuma Islam yang menyatakan bertentangan ayat Alkitab kami. Iya, coba. Dari mana Anda mengatakan Yesus adalah firman? Di mana Yesus mengaku firman? Kami aja tidak pernah menyatakan isi Alkitab itu bertentangan. Kepalamu yang bertentangan dengan ibaratnya kau kait-kaitkan Alkitab itu dengan Al-Quran, begitu loh. Oke, sekarang di mana Yesus mengaku firman? Selama naik ke sini agama Kristen, malah curhat dia. Iya, di mana Yesus mengaku firman? Tentu. Di mana? Anda mengatakan Yesus adalah firman. Di mana Yesus mengaku firman? Ini terakhir saya bilangnya sama kau. Yesus tidak ada mengakui. Kami membahasnya itu sesuai dengan yang tertulis. Sudah. Ya, di mana tertulis Yesus mengaku firman? Gak ada diakuinya di situ firman. Cuma ada dinyatakan pada mulanya firman itu. Firman bersama Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Begitu loh. Apakah itu perkataan Yesus? Perkataan Allah. Di mana itu perkataan Allah? Di Yohanes itu. Dari mana itu perkataan? Loh. Yohanes, kesaksian Yohanes. Di mana sih kamu ini baca-baca? Di mana kata kesaksian Yohanes itu? Yohanes cuma menuliskan buku. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Yohanes mengatakan hal demikian. Kata Yesus, ini nih kamu catat lagi. Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku. Ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya. Rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Ya. Lalu dari mana Pak Yohanes mencatat seperti itu bahwa firman itu adalah Allah? Kan malaikat menyampaikan. Di mana lagi malaikat-malaikat? Kamu bawa-bawa. Tadi perkataan Tuhan. Sekarang malaikat. Loh, kan Nabi itu kan ada wahyunya kepada Allah. Gimana sih kau? Terus Muhammad di mana catatannya? Kalau saya tanya wahyu apa yang diterima Muhammad? Di mana dinyatakan? Kan gak begitu juga kan. Akui dulu bahwa Yesus ini bukan firman, dia hanya utusan. Lalu kita lanjut, Tante. Dablo, kau diskusi
pakai pikiranmu biar enak dibawa. Bukan pikiran Pak, ini isi Bible saya jabarkan samamu. Jangan pertanyaan anak TK pura-pura nggak tahu padahal otakmu memang tolol gitu loh. Ini Bible-mu yang Anda tolol karena saya menjabarkan isi Bible-mu. Satu-satu lah. Sumber apa? Nggak ada sumber Kristen selain dari Alkitab, nggak ada. Nggak ada sumber Kristen seperti macam Islam. Tafsir ini, tafsir itu, tafsir ini, lain lagi. Ini apanya mau ditafsir? Sudah bahasa Indonesia, Tante. Ya, iya. Kawanmu malah terjemahannya itu aneh-aneh. Theos diterjemahkan jadi Allah, padahal dewa. Tadi kan saya sudah bilang. Ini sepertinya ini pokoknya dalilnya kawan ini Yesus, pokoknya Yesus Tuhan. Ya. Ada tertulis dalil pokoknya Yesus Tuhan. Gak peduli Yesus punya Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Dablo, kan ada tertulis, bukan dinyatakan kayak gitu aja, ada tertulis. Apalagi tertulis di Filipi 2 ayat 10 sama 11 kan saya bilang. Nah kan bertentangan apa yang disampaikan Pak Paulus dengan Yesus. Yesus mengatakan di dalam tunggu dulu ya. Yesus mengatakan di Matius, tunggu sabar. Banyak bertanya ke pintar-pintar kau. Kenapa? Kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Anakku aja lagi Ibunda Paulus membatalkan itu. Ini harus Anda terima. Jadi mentuhankan Yesus itu memang berdasarkan Ibunda Paulus, Pak. Karena kata Paulus, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa alasannya Paulus ini? Supaya Yesus menjadi Tuhan, Tante. Di mana dalilnya? Di Roma 14 ayat 9. Nah itu tuh. Tak kasih bonus. Nggak pernah ceramah di masjid? Ya? Nggak pernah ceramah di masjid apa? Panjang-panjang kali. Kenapa kamu nangis? Begini. Kenapa? Dengar. Kenapa kamu nangis? Ya kenapa kamu nangis? Dengar. Saya nggak nangis. 2 hari lagi. Dengar sini Dablo. 2 hari lagi itu ada Isra Mi'raj di depan rumah saya. Apa saya kenapa kamu curhat di sini? Apa urusannya itu? Kali itu lihat khotbah aku tengok. Iya. Apa urusannya? Saya biasa khotbah di gereja, makanya jemaat bubar karena saya pendeta jujur. Islam. Pendeta jujur saya. Makanya Kristen ini memang musuh terberat Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Buka dulu QS. Gimana ini kawan? Maryam ayat 63. Apalagi di mana Yesus ngaku firman? Di mana Yesus ngaku firman? Anda tuhankan firman. Bukan lu Maryam 63. Ada tamu baru, host, disapa host. Silakan disapa dulu. Maryam 63. Ya, disapa Bang Ubran. Sapa dulu Bang Ubran. Saya masih mau sadarin. Bunuh, takbir, bakar, takbir. Apanya? Coba lah. Oh, itu sih itu. Saya nggak mau macam orang itu.